Beberapa hari ini kualitas udara di Jakarta termasuk Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Pemirsa, kualitas udara di sejumlah wilayah Dua kota paling terpolusi sedunia. Lalu apa kata Udara adalah salah satu faktor yang terpenting dari kehidupan manusia. Salah satunya adalah udara yang kita hirup setiap hari, yaitu oksigen. Nah, bad quality dari oksigen ini adalah dari salah satu aktivitas manusia itu tersendiri loh. Dan salah satunya adalah penggunaan kendaraan, bahan bakar fosil, ataupun aktivitas industri. Nah, banyak juga penelitian yang membuktikan bahwa pencemaran udara akan menyebabkan efek kesehatan manusia menurun atau beberapa efek kesehatan yang menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit dari polusi udara tersebut. Salah satunya adalah bangunan di Italia, yang dimana penyebab dari polusi pencemaran udara adalah menimbulkan berbagai bercak-bercak noda hitam dan kusam di berbagai bangunan. Dan salah satunya ada di Mesir, yaitu Masjid Sultan Faraj Ibnu Barkuk, Qaitbay Mosque, dan Tomb of Khanshu Al-Ghuri. Sebelum terkena polusi berat, bangunan-bangunan ini memiliki warna batu yang alami dan ukiran yang jelas. Namun, setelah bertahun-tahun terkena polusi udara, muncul kerak hitam di permukaannya. Selain bangunan, polusi udara juga merusak benda bersejarah seperti patung. Di Korea Selatan, penelitian pada patung perunggu di National Museum of Modern and Contemporary Art menunjukkan perubahan warna yang cukup parah setelah bertahun-tahun berada di luar ruangan. Awalnya, patung memiliki warna logam yang mengkilap. Namun, setelah terkena hujan asam dan polusi udara, permukaannya berubah menjadi hijau kebiruan. Ini adalah tanda terjadinya korosi atau karat pada logam. Di Indonesia, patung luar ruangan di Yogyakarta juga mengalami masalah serupa. Debu menempel pada patung sehingga muncul lumut dan terjadi karat pada bagian logamnya. Detail wajah patung menjadi kurang jelas dan nilai estetikanya menurun. Artinya, polusi udara bisa mempercepat kerusakan karya seni dan benda bersejarah. Polusi udara juga berdampak pada tanaman. Dalam kondisi normal, daun tanaman berwarna hijau segar karena mengandung klorofil yang membantu proses fotosintesis. Namun, setelah terkena polusi udara, daun bisa menguning. Kondisi ini juga bisa disebut dengan klorosis. Selain itu, debu halus juga dapat menyumbat pori-pori daun sehingga tanaman kesulitan bernapas dan dapat menyerap karbon dioksida. Akibatnya, pertumbuhan tanaman akan menjadi lambat. Tanaman juga sulit bertumbuh dengan cepat. Hasil bunga dan buah juga menurun. Bahkan juga bisa terjadi kematian jaringan pada daun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa polusi udara bisa merusak sel dan DNA tanaman dalam jangka panjang. Jika terus terjadi, tanaman bisa menjadi lebih lemah dan kurang produktif. polusi udara menempel pada bangunan-bangunan rumah, dan salah satunya akan menyebabkan noda hitam dan kusam pada bangunan-bangunan tersebut karena adanya pencemaran atau polusi udara. Jadi, masyarakat harus rajin-rajin membersihkan tembok-tembok mereka dan itu akan menambah biaya dari maintenance atau pembersihan rumah. Dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa polusi udara tidak hanya berdampak kepada manusia, tetapi juga berdampak kepada bangunan, benda bersejarah, dan juga tanaman. Jika tidak dikendalikan, maka polusi udara akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kita perlu mengupayakan beberapa cara seperti tidak membakar sampah sembarangan, jangan menggunakan atau mengurangi kendaraan bermotor, dan juga mengupayakan penghijauan. Udara bersih adalah tanggung jawab kita bersama. One is the loneliest number that you'll ever